Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samidullah, NPM 17142000039, semester 6, angkatan 2017, dosen pembimbing akademik Bapak Derajat Edi Kurniawan, MPD. Saya dari program Sarjana Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Perianto, MSI, selaku Keprosa BK Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian Bapak Derajat Edi Kurniawan, MPD, selaku dosen pembimbing lapangan BK luar sekolah yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam menyusun laporan PPL BK luar sekolah. Kemudian Bapak Haji Nurul Amri, SAG, selaku Kepala KUA Kecamatan Melati, yang telah memberi izin kepada saya untuk melaksanakan PPL luar sekolah di KUA Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Kemudian orang tua kami yang telah membantu materi sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini sampai selesai. Selanjutnya teman-teman yang sudah mendukung dalam penyusunan laporan ini sampai selesai. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil PPL BK luar sekolah saya, di mana saya memilih tempat PPL yaitu di KUA atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Cebongan, Klobot Dadi, Sleman, Yogyakarta. Sebelum menjelaskan, saya akan memberi sedikit pemahaman apa sih itu PPL luar sekolah. PPL luar sekolah BK merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program Sarjana Bimbingan dan Konseling yang bertujuan untuk menghubungkan antara teori-teori dan praktik dalam bimbingan dan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di luar sekolah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan hasil PPL luar sekolah saya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Melati ini memiliki kondisi badan atau organisasi yang struktural. KUA Kecamatan Melati memiliki 9 pegawai dan memiliki tugas masing-masing untuk memudahkan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidang yang dikerjakan oleh KUA Kecamatan Melati yaitu berkaitan dengan pernikahan atau masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun struktur organisasi KUA Melati diantaranya kepala atau ketua yaitu Bapak Haji Nurul Amri, SAG. Penghulu 1 itu ada 2 orang, Bapak Surahman, SAG, dan Dirnamso, SAG. Yang kedua itu ada penghulu 2. Penghulu 2 itu juga ada 2 orang, yaitu Bapak Aris Daryanto, SAG, dan Endang Syafyudin, SAG. Kemudian pengelola keuangan Ibu Sri Wening. Kemudian pengelola data Abdul Rohim, SH, Sarjana Hukum, dan Joko Sumarno, Sarjana Hukum. Administrasi Sutarman. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta ini memiliki masalah. Salah satunya kendala dalam sarana dan prasarana yang sedikit kurang mendukung, seperti komputer maupun printer yang sering bermasalah atau rusak, WiFi yang sering bermasalah, dan dana yang kurang memadai. Kemudian KUA Kecamatan Melati memiliki beragam masalah persoalan pernikahan. Salah satunya masalah yang paling dominan yaitu pernikahan di bawah umur.
pernikahan di bawah umur yang dimaksud di sini yaitu pernikahan dilakukan oleh pasangan di bawah umur atau di bawah 19 tahun. Faktor-faktor atau penyebab pernikahan di bawah umur yaitu seperti hamil di luar nikah ataupun faktor media massa maupun internet, faktor biologis maupun faktor adat istiadat di tempat atau di lingkungan sekitar tempat tinggal pasangan tersebut. Kemudian solusi permasalahan yang telah dilakukan oleh KUA berdasarkan pada kasus di atas yang terjadi di KUA Kecamatan Melati yang sudah diselesaikan, yaitu dengan cara pertama itu KUA mencari informasi atau melakukan wawancara kepada pihak calon pasangan yang akan menikah. Kemudian ditanyakan apa alasan mereka ingin melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian KUA mempermudah dalam proses pernikahan, tetapi apabila dari KUA itu menolak, maka KUA menyarankan kedua memulai ikut sidang terlebih dahulu di kantor pengadilan agama. Apabila sidang sudah dilakukan dan hakim menyetujui, kemudian hakim akan memerintahkan agar kedua mempelai dinikahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat untuk menikah di bawah umur atau kurang dari 19 tahun yaitu proses ke pengadilan terlebih dahulu, karena KUA menolak menikahkan pasangan di bawah umur dengan alasan tertentu. Kemudian kedua pasangan disidang di pengadilan agama. Setelah keluar putusan dari pengadilan agama, maka hakim memerintahkan agar KUA menikahkan meskipun pasangan di bawah umur. Karena dari pengadilan agama sudah diberikan dispensasi, kemudian barulah KUA bersedia menikahkan pasangan di bawah umur. Selanjutnya teknik pelaksanaan layanan yang diberikan atau komponen layanan itu layanan informasi. Mengapa demikian? Karena dengan informasi yang didapat, maka masyarakat dapat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang akan terjadi pada pasangan di bawah umur. Kemudian tujuan layanannya itu ya agar mengurangi tingkat popularitas menikah di bawah umur dengan cara layanan informasi dan membantu menyelesaikan masalah pada pasangan yang akan menikah di bawah umur, yaitu dengan dilakukan layanan konsultasi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian ada manfaat layanan. Manfaat layanan yaitu agar masyarakat mengetahui pengertian dari pernikahan di bawah umur, kemudian faktor dari pernikahan umur dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan di bawah umur. Kemudian materi yang diberikan yaitu ada pengertian pernikahan di bawah umur, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak atau masalah yang timbul dari pernikahan di bawah umur, solusi agar mengurangi pernikahan di bawah umur. Kemudian ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaannya itu dengan cara pertama itu dengan cara ceramah, curahan pendapat maupun tanya jawab. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.